Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Jelang Berbuka. Didukung oleh قد أصبح لأهلي وغابت بإذنها أمي وأرشدني Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Walhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulan hidayah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana Ramadan futihat abwabul jannah." Jika Ramadan datang, dibuka pintu surga. Apa makna dibuka pintu surga? Kata para ulama, salah satu maknanya adalah nuzulur rahmah, ay nuzulul hidayah. Allah menurunkan rahmatnya dan hidayah petunjuknya sehingga kita melihat banyak orang di bulan ini melakukan kebaikan. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, berbicara tentang hidayah, salah satu doa yang selalu kita minta setiap hari, bahkan tidak kurang 17 kali dalam sehari kita mengatakan, ihdinas siratal mustaqim. Tuhan, hantarkan kami ke jalan yang lurus. Menarik sekali. Kita sudah muslim. KTP kita, bahkan bukan KTP saja, KTP kita sudah Islam. Tetapi, kalau kita sudah merasa mendapat hidayah, mengapa kita masih mengatakan, beri saya hidayah jalan yang lurus Tuhan? Ya Allah, beri saya ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan saya jalan yang lurus. Kenapa sudah dapat hidayah tapi masih minta hidayah? Para ulama mengatakan, hidayah itu punya 5 tipologi. Yang pertama ada hidayah al-fitri, hidayah at-tabi'i. Apa itu? Hidayah yang sifatnya bawaan, given. Orang sejak lahir tidak perlu sekolah, tidak perlu kuliah, dia sudah dapat petunjuk itu. Contohnya, bayi yang baru lahir, ketika dia kehausan, apa yang dia lakukan? Menangis. Siapa yang mengguidance bayi itu, yang memberi hidayah kepada bayi itu? Kalau kamu haus, nangis nak. Siapa yang briefing bayi itu? Tidak ada kecuali Allah. Apakah bayi itu sekolah harus bisa nangis? Apakah harus kuliah dulu untuk bisa nangis? Tidak. Siapa yang memberinya hidayah? Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hidayah tabi'iyah, hidayah yang sifatnya given, bawaan. Hidayah yang kedua ada namanya hidayatul hawas, hidayah panca indera. Menarik ini. Bayi yang nangis, Tuhan yang ajarkan. Ketika dia nangis, si ibu mendekatkan asinya ke mulut bayi. Apa yang dilakukan bayi? Dia mencomot asi ibunya dengan lisannya, dengan mulutnya. Siapa yang ajar bayi ini cara mengisap asi sementara dia baru lahir? Siapa yang ajarkan bayi ini untuk bisa minum? Tidak ada yang mengajarkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Alam naj'al lahu ainain wa lisana wa syafatain. Kami yang jadikan kamu punya lisan dan punya 2 bibir. Kami yang memberikan kamu indera mata. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan bangga menjadi manusia yang memiliki 2 hidayah ini, karena dua-duanya sifatnya given, dan kalau manusia hanya punya 2 hidayah ini, dia tidak lebih senilai binatang. Bahkan binatang lebih canggih daripada kita secara kinestetik. Anak ayam untuk bisa jalan tidak menunggu lama seperti bayi manusia. Artinya secara indera, secara kelengkapan jasad, binatang lebih hebat daripada manusia. Apa yang membedakan manusia ketimbang hewan? Kita butuh hidayah yang ketiga, yaitu hidayatul akal, hidayah intelektual. Untuk bisa mendapatkan hidayah akal, kebenaran, orang perlu sekolah, orang perlu ngaji, orang perlu lekaran, orang perlu belajar. Tapi apakah cukup dengan akal? Enggak cukup juga. Kalau hanya cukup dengan akal, Tuhan tidak perlu turunkan Muhammad SAW, cukup turunkan Sokrates dan Plato saja.
Cukup turunkan filosof-filosof. Kenapa Tuhan tidak menurunkan filosof saja? Kenapa harus menurunkan nabi? Karena ternyata menjemput hidayah tidak hanya cukup dengan akal, kita butuh tangga yang keempat, hidayatuddin, hidayah agama. Diturunkan nabi, diturunkan Al-Quran, diturunkan wahyu, diturunkan suhuf-suhuf, diturunkan para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Wali kulli qaumin had. Setiap kaum ada yang memberikan petunjuknya, para nabi dan rasul. Tapi apakah cukup dengan nabi kita mendapat hidayah? Enggak juga ternyata. Al-Quran mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ada orang yang punya hubungan secara DNA dengan nabi, paman nabi, tapi nggak dapat hidayah. Kita, hidung kita nggak mancung, bukan orang Arab, jauh secara letak geografis dari di mana Islam tumbuh dan berkembang, tapi kita mendapat hidayah. Kenapa? Itulah poin hidayah yang paling puncak, hidayatut taufik. Hidayatut taufik. Dan itulah yang kita minta sehari semalam 17 kali. Tuhan, berikan kami, hantarkan kami ke jalan taufik, hidayah yang lurus. Mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan Islam dan perbaiki hidup kita istiqomah dalam keadaan membawa hidayah di bulan Ramadan ini, insya Allah. Saya Zarina Sution, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja menyaksikan Jelang Berbuka. Didukung oleh